Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam perayaan syukur hari ini. Hari ini kita semua bergembira karena Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, terutama kepada Suster Maria Yohana Vogt OP yang merayakan tahun kekalnya. Hari ini Allah yang penuh kasih mempertemukan jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Nya dan mempersatukan kita dengan rahmat-Nya bersama hamba-Nya yang telah Ia pilih menjadi rohaniwati. Ia telah berjalan bersama Allah, mengarungi lika-liku panggilan dalam kurun waktu lama dan panjang. Allah telah menunjukkan tanda kasih-Nya kepada kita dengan memilih Dia dari antara kita untuk menjadi abdi selamanya. Maka patutlah pada saat ini bersama Suster Maria Yohana Vogt OP kita bersyukur bahwa Allah yang telah berkenan menunjukkan cahaya kasih-Nya dan telah berkenan mengizinkan kita untuk berdiam dalam kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan dan bermasmurlah bagi nama-Nya yang kudus, karena di dalam kesetiaan-Nya yang besar Allah telah melakukan karya agung. Kepada seluruh umat manusia, kepada gereja, dan teristimewa kepada hamba-Nya Sang Jubilaris. Di bawah moto kaul kekal, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Oleh anak, adik, dan saudara kita, Suster Maria Yohana Vogt OP, untuk merenungkan bukti kasih dan penyertaan Allah dalam siaran panggilannya. Foto ini secara jelas menunjukkan keyakinan Sang Jubilaris akan karya Allah dalam siaran panggilannya. Jubilaris percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Allah. Hidup, perjuangan, dan masa depannya ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka pada perayaan syukur penuh rahmat ini, dengan rendah hati kita memohon kekuatan dan peneguhan dari Dia Sang asal panggilan itu sendiri. Marilah kita semua menyatukan niat dan restu kita dengan mengangkat madah pujian dan syukur bagi Allah atas karunia besar yang dinyatakan dalam diri abdinya. Mari kita semua berdiri menyambut Sang Jubilaris dan para imam menuju altar dengan menyanyikan lagu pembuka dan tarian meriah. Bapa
cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Predi, Bapak Camat, Kakak Suster Senensis, Jubilaris Suster Ana OP bersama dengan Bapak Servasius Rai dan Mama Selviana Uruk dan kakak adik, seluruh anggota keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore dan selamat bertemu dalam rumah Tuhan ini. Hari ini dalam suasana penuh sukacita, kita semua berkumpul di rumah Tuhan ini untuk kita bersama dengan Suster Ana. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat kaum kekal yang telah diterimanya tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu. Kita semua percaya bahwa dengan bantuan dan pertolongan Tuhan, Suster telah mengikrarkan kaum kekal untuk senantiasa taat, senantiasa hidup sederhana, dan senantiasa memelihara kekudusan atau kemurnian dalam hidupnya sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan. Di bawah moto, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini adalah pengalaman dari Nabi Yeremia ketika dia dipanggil Tuhan dan diutus untuk melaksanakan tugas sebagai nabi. Tuhan mengenal dia sebelum dia dibentuk dalam rahim ibu. Ketika dia keluar dari kandungan, Tuhan menguduskan dia, lalu Tuhan menetapkan dia untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Mari kita pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita bersyukur bersama Suster Ana atas rahmat cinta dan kebaikan Tuhan yang telah ditunjukkan kepada kita, teristimewa kepada saudari kita Suster Ana. Mari kita bersama-sama kita mohon ampun dari Tuhan untuk semua dosa dan salah-salah kita, supaya kita layak merayakan perayaan syukur ini. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku takut terhukum, terutama sebab aku telah menyangka yang Maha Muda dan Maha Baik bagiku. Aku menjalankan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Baik, Maha Rahim dan Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Oh
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memanggil dan memilih kami semua menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah memanggil dan memilih Suster Maria Yohana Vogt Oping untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Ia telah menjawab iya untuk selamanya terhadap suara panggilan-Mu, dan dengan tegas menyatakan bahwa Engkaulah miliknya seutuhnya. Kami mohon semoga kekuatan Roh Kudus yang telah membimbing dia, sehingga dia tetap merasa bahwa Engkaulah miliknya dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan, sabda
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Barang siapa mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Romo, Bapak Camat, Suster Hana, Suster Ibelaris bersama dengan Bapak Mama, kakak adik, keluarga besar suku Esmatin, Bikor, dan Mau-Mau, seluruh anggota keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini menjadi satu hari yang penuh sukacita dan kegembiraan bagi kita semua, karena kita bersama dengan Suster Ana, kita bersyukur atas rahmat kaum kekal yang telah diterimanya tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu. Satu sikap yang tegas dan pasti untuk terus-menerus melaksanakan tugas perutusan di mana saja Tuhan percayakan kepadanya. Dalam bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 1 sampai dengan bab 11, sana disampaikan bahwa ada 5 kata kunci yang membantu dan menolong kita untuk bisa tahu apa yang dialami oleh Nabi Yeremia dan juga oleh Suster Ana. Yang pertama,
Allah mengatakan, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Ternyata Tuhan Allah ini sudah sungguh-sungguh kenal Nabi Yeremia dan juga kenal Suster Ana dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Dia lebih mengenal suster daripada suster mengenal diri sendiri. Kita semua juga seperti itu. Tuhan Allah jauh lebih mengenal kita daripada kita kenal kita punya diri sendiri. Yang kedua, Allah menguduskan. Sebelum keluar dari kandungan, Allah telah menguduskan, menyucikan, menjadikannya layak dan pantas untuk melaksanakan tugas panggilannya, yaitu mewartakan kabar gembira. Yang ketiga, Allah yang menetapkan. Bagaimanapun juga Allah yang memanggil, Allah yang memilih, Allah yang mengutus dan menetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu artinya inisiatif untuk panggilan menjadi seorang suster, seorang imam, itu dari Allah sendiri. Allah yang memulai untuk memanggil, memilih, dan mengutus. Karena Allah yang memanggil, memilih, dan mengutus, kita semua percaya bahwa Allah pasti membantu dan menolong. Tadi kita dengar, aku senantiasa menyertai engkau. Jangan engkau katakan engkau masih muda, tetapi kepada siapa engkau utus, haruslah engkau pergi. Aku menyertai engkau. Maka sebenarnya suster, kita semua tidak perlu merasa takut, karena Allah selalu menyertai kita. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam bacaan Injil kita juga mendengar Tuhan Yesus sendiri memberikan satu contoh dan teladan bagi kita bahwa Dia bersyukur kepada Allah Bapanya. Dalam suasana sukacita, Yesus bersyukur kepada Allah Bapanya atas semua yang dipercayakan kepadanya, atas karya-karya pelayanan yang dipercayakan kepada Yesus sendiri, kemudian diteruskannya kepada kita sekalian. Suster Ana, Papa dan Mama, Romo, Suster, Bapak Camat, seluruh keluarga, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita semua berkumpul di Kapela Bubur ini dengan satu tujuan yang sangat mulia. Yang pertama, kita bersyukur atas rahmat cinta dan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada anak saudari kita, Suster Maria Yohana Koch, yang dipanggil Suster Ana. Selain itu, saya yakin dan percaya suster mengharapkan sesuatu dari kita. Apa yang suster harapkan dari kita? Saya mau mencoba untuk menyampaikannya dalam bahasa Italia. Mudah-mudahan benar. Pregate per me. Berdoalah untuk saya. Saya yakin ini yang menjadi harapan dari Suster Ana
supaya dia semakin kuat dalam melangkah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya di Roma Italia. Pregate per me, berdoalah untuk saya. Saya yakin kita semua juga tentu satu sama lain mengharapkan untuk kita saling mendoakan, karena dengan kita saling mendoakan kita mendapatkan rahmat kekuatan untuk hidup kita, untuk tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Suster Ana bersama dengan Bapak Mama, kakak adik, Romo, kakak suster, Bapak Camat, Bapak Ibu saudara-saudariku yang berkasih dalam Kristus. Mari di dalam perayaan subuh ini kita semua tak henti-hentinya dalam suasana apapun kita selalu memanjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Santo Yohanes Arisales dalam bukunya itu The Love of God, cinta kepada Tuhan. Dia mengatakan begini: dosa manusia yang paling besar dan paling mendasar adalah tidak tahu bersyukur atau tidak tahu berterima kasih. Dosa manusia yang paling besar dan paling mendasar adalah tidak tahu bersyukur atau tidak tahu berterima kasih. Kita semua terus-menerus dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita selalu bersyukur, hidup kita menjadi indah dan menarik. Kalau kita tidak bersyukur, hidup kita tidak indah dan tidak menarik. Saya juga selalu ingat itu 3 kata ajaib yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kata ajaib yang pertama itu terima kasih. Kata ajaib yang kedua itu maaf. Kata ajaib yang ketiga itu tolong. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah menyatakan cinta dan kebaikannya kepada kita. Kita bersyukur kepada sesama karena Tuhan memakai sesama untuk menyatakan cinta dan kebaikannya kepada kita. Kita juga perlu minta maaf, minta ampun kepada Tuhan karena kita adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kita juga perlu saling memaafkan karena memaafkan itu membebaskan, mengampuni itu membebaskan. Selain itu kita juga harus selalu minta tolong kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah 3 kata ajaib yang disampaikan oleh Paus Fransiskus: kasih, maaf, dan tolong. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berusaha untuk selalu merenungkan kata-kata bijak ini. Lebih baik dalam hidup kita selalu berusaha saling mencintai daripada saling membenci. Lebih baik dalam hidup kita berusaha untuk selalu saling mengampuni dan memaafkan daripada saling mendendam. Dan lebih baik dalam hidup kita selalu bersyukur daripada bersungut-sungut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Pembaharuan janji kawin oleh Sang Jubilaris.
Ya Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang Maha Rahim, dengan pertolongan kuat kuasa-Mu, aku hamba-Mu, Suster Maria Yohana Hope Otit, memperbaharui komitmenku kepadamu sebagai religius untuk terus berusaha hidup dalam kesatuan mesra dengan Dikau ya Bapa, dalam Yesus Kristus, oleh bimbingan Roh Kudus, untuk tetap setia dan taat kepada gereja-Mu, untuk tetap bertekun dan menjunjung tinggi hidup selibat demi kerajaan Allah, untuk terus berusaha menjadi pelayan setia sabda dan kasih, untuk tetap berusaha dengan semangat Injil memberi kesaksian iman di tengah dunia ini, dan untuk terus-menerus mengupayakan kesatuan antara umat manusia. Dengan doa Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa, dan doa para kudus, serta doa umat sekalian yang hadir di sini, kiranya ya Bapa, Engkau menguatkan aku hamba-Mu untuk lebih menghayati anugerah panggilan-Mu. Demi Yesus Kristus, Imam Agung kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya akan satu Allah. Allah Bapa kita adalah bijaksana, yang senantiasa mengaruniakan rahmat dan kasih-Nya kepada kita dengan penuh iman. Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa,
Berkatilah para pemimpin gereja dan negara kami, agar mereka selalu teguh dalam iman, setia dalam mengabdi di Kau dan sesama, serta bertanggung jawab demi perkembangan iman umat dan masyarakat kami. Marilah kita mohon. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah para imam dan biarawan-biarawati, agar mereka tetap setia dalam tugas pelayanan mereka dan dalam janji-janji serta kaul-kaul yang mereka ikrarkan. Marilah kita mohon. Bagi Suster Maria Yohana Vogt OP yang telah mengikrarkan kaul kekal. Ya Bapa, Engkau telah memanggil dan memilih Suster Maria Yohana Vogt OP untuk bekerja di kebun anggurmu. Berkatilah dia, semoga ia tetap setia dalam tugas-tugas misi yang akan dipercayakan kepadanya dan dalam penghayatan kaul-kaul yang diikrarkannya. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, semua sanak keluarga dan semua penjasa, ya Bapa, sudilah memberkati orang tua, kaum keluarga, para pendidik dan para penderma, serta semua orang lain yang telah dengan caranya masing-masing telah memupuk, membina dan mendampingi Suster Maria Yohana Vogt OP dalam meniti jalan panggilan-Mu. Ganjarilah mereka dengan rahmat-Mu, agar mereka semakin mengenal dan memiliki-Mu, dan setia mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan syukur ini, ya Bapa, tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kami sebagai murid-murid Kristus untuk mengenal Engkau sebagai milik kami seutuhnya, sehingga kami tetap membutuhkan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Dalam perayaan ini kita berdoa bagi keluarga besar suku Maubau. Kita juga berdoa bagi keluarga besar suku Bikol. Syukur atas rezeki yang diterima dari satu keluarga. Kita juga berdoa bagi keluarga besar SMP Sata Bubun. Dan kita berdoa bagi orang tua dari Suster Yohana Vogt dan Bapak Servasius Rai, Silviana Uruk, Mama Silviana Uruk, serta 6 orang bersaudara, Cecilia Niis, Yosefina Buburai, Jeffrianus Manek, Wilhelmina Muti, Noviana Roman, Olviagan Titai, dan keluarga besar suku Tespatin, Bikol, Maubau. Marilah kita mohon. Allah Bapa
Bapa yang maha baik, demikianlah permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah dan kabulkanlah semuanya, karena Engkaulah yang kami maha murah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.